Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nadia sebagai moderator dan rekan saya Putri Fauzia Rumi sebagai petugas dan Reaksi Nabila Sarah sebagai penyaji pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan kalimahnya, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu sesi mempresentasikan materi yang berjudul Pergeseran Fungsi Ritual Menjadi Tontonan pada Tari Asik Minta Beruntung di Desa Tarantiki, Kecamatan Sulawesi, Kabupaten Kerinci. Kepada penyaji, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan artikel ini. Baik, saya langsung saja dengan judul artikel Pergeseran Fungsi Ritual Menjadi Tontonan pada Tari Asik Minta Beruntung di Desa Tarantiki, Kecamatan Sulawesi, Kabupaten Kerinci. Langsung saja, Tari Asik Minta Beruntung merupakan salah satu tradisi ritual yang tumbuh dan berkembang di Desa Tarantiki, Kecamatan Sulawesi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Secara historis, tarian ini berfungsi sebagai upacara adat sakral yang bertujuan memohon keberuntungan, penyembuhan penyakit, meminta keturunan, dan mengusir hama pada roh leluhur, dan dilaksanakan dalam konteks kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk koreografi tari Asik Minta Beruntung dan menganalisis pergeseran fungsinya dari ritual menjadi tontonan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menciptakan etnografi dan kajian geografi melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pelaku seni serta studi dokumentasi. Baik, langsung saja pada latar belakang. Desa Tarantiki adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sulawesi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang berada di daerah dataran yang tinggi. Kawasan Kabupaten Kerinci berada di antara perbukitan dan pegunungan daerah tropis. Banyak tumbuhan dan hewan hidup dengan baik di Kabupaten Kerinci. Suku Kerinci pada zaman dahulu mengandung kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut membuat mereka percaya bahwa adanya kekuatan spiritual yang mengendalikan alam semesta. Mereka percaya bahwa roh atau jiwa tidak hanya pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda-benda dan binatang tertentu yang mempunyai jiwa dan kekuatan gaib, sehingga dihormati agar tidak mengganggu manusia. Disebut oleh Habibul Hadi dalam buku Utami 2020. Oleh sebab itu, zaman dahulu masyarakat Kerinci selalu melakukan ritual seperti ritual Asik Minta Beruntung. Asik merupakan salah satu di antara tradisi ritual yang berkembang di Kabupaten Kerinci. Tradisi ini adalah tradisi yang dianggap sakral dan mengandung unsur medis bagi masyarakat. Hal ini disebabkan ritual Asik termasuk polwex yang punya esensi kepercayaan dalam menghadirkan dan menolak apa yang dikehendaki dan tidak diinginkan seseorang atau masyarakat tertentu seperti pengobatan, membayar nazar, meminta kesejahteraan atau selamat, menolak bala, penebatan bagian atau lain sebagainya. Disebutkan oleh Sun Lian Shah Hahar pada tahun 2016. Dalam perkembangannya, ritual tari Asik mengalami akulturasi dengan budaya Islam, terutama dalam penggunaan mantra dan kenang. Pertunjukan tari Asik biasanya melibatkan 5 atau 10 penari yang bergerak mengikuti irama musik dan syair-syair tari Asik. Puncak dari pertunjukan ini ditandai dengan penari-penari mengalami stres atau kerasukan yang diyakini sebagai tanda kehadiran roh nenek moyang. Langsung saja pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, seni, dan kajian geografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena budaya secara mendalam. Penelitian ini secara khusus mengkaji pergeseran fungsi dari tari Asik Minta Beruntung, yaitu fungsi ritual yang bersifat sakral menjadi fungsi pertunjukan yang bersifat hiburan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara utama. Pertama, observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung ke lapangan dengan menyaksikan dokumentasi menunjukkan tari Asik Minta Beruntung baik dalam konteks ritual maupun pertunjukan umum. Yang kedua, pemasaran mendalam dilakukan dengan narasumber kunci. Narasumber tersebut meliputi ketua belian atau pemimpin ritual, penari senior, tokoh adat, dan masyarakat setempat yang memahami tradisi ini. Yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai data berupa foto, video, serta sumber tertulis yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya sebagai bahan pendukung untuk membuat analisis. Masuk ke hasil dan pembahasan. Secara historis, tari Asik Beruntung diyakini telah ada sejak kerajaan Ancol yang tengah berkembang di wilayah Kabupaten Kerinci. Masyarakat meyakini bahwa tari ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sejak lama, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh dan kekuatan alam. Kata Asik sendiri berasal dari kata asik atau khusyuk, yang berarti melakukan sesuatu dengan penuh konsentrasi dan penghayatan mendalam. Disebutkan oleh Pepriza 2018. Hal ini menggambarkan bahwa tarian ini dilakukan dengan kesembuhan, terutama dalam konteks ritual.
Menurut Sudarsono 1977, tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak-gerak biseka. Selanjutnya tentang koreografi tariasi minta beruntung. Ragam gerak tariasi minta beruntung memiliki 11 ragam gerak. Yang pertama gerak sepak gerak, gerak melangkah maju mundur, gerak aju selendang lantar, gerak tangan memohon, gerak putar mencari berkah, gerak bebas halus, gerak tuai, gerak langkah silang berkeliling, gerak taruh berkah, gerak menggendong buah, dan yang terakhir gerak mengasap kemenyan. Musik yang diiringi pada tari tariasi minta beruntung adalah diiringi dengan rebano ledak serta tari kelinci atau nyaro. Pergeseran musik dari ritual menuju tenonan. Dahulu tarian ini merupakan bagian dari ritual yang bersifat sakral dan hanya dilakukan oleh konteks keagamaan serta kepercayaan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, musik tarian ini mulai mengalami pergeseran. Tariasi minta beruntung tidak hanya ditampilkan dalam upacara ritual, tapi juga sering dipentaskan dalam berbagai acara publik. Perubahan musik ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap tradisi ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Kedua, pengaruh modernisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat Kerinci. Yang ketiga, faktor ekonomi pariwisata budaya juga berperan. Pemerintah daerah masyarakat mulai melihat bahwa kesenian tradisional seperti tari khas minta beruntung memiliki potensi sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya pola lantai tariasi minta beruntung lebih dominan menggunakan pola garis melengkung, lingkaran melambangkan kesatuan, keharmonisan, dan siklus kehidupan yang tidak ada awal dan akhirnya. Selanjutnya, kostum dan tata rias. Kostum memakai baju adat Kerinci yang terdiri dari bulu, penutup kepala, baju kurung merah dengan sulaman benang emas di bagian darah dada dan lengan, jenggot merah marun bermotif benang emas serta selendang yang memberikan kesan anggun. Propertinya yaitu kain panjang, lampu cinano, bakul yang berisikan buah-buahan, sirip pinang, api kemenyan, bunga 7 ruko atau bunga 7 rupa, bakul isi berai atau bakul yang berisikan beras, berai kunyit atau beras kunyit. Tempat pertunjukan tariasi minta beruntung memiliki karakteristik outdoor, luar ruangan. Lokasi yang dipilih biasanya halaman rumah adat, rumah belian, dan tanah lapang yang memiliki nilai historis dan spiritual. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas penyampaian materinya dengan jelas dan menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi kritik dan saran. Jika teman-teman ingin menyampaikan kritik atau sarannya, kami silakan. Jika tidak ada, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya kepada saudari Aza, yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, saya bertanya kepada penyaji, mengapa tari kasih minta beruntung mengalami pergeseran fungsi dari ritual menjadi permalaan? Baik, terima kasih kepada saudari Aza. Langsung saja dijawab oleh penyaji. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya menjawab. Tariasi minta beruntung mengalami perkembangan atau perubahan karena adanya modernisasi, perubahan sosial masyarakat, pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018, serta pembentukan industri tarian dan pengembangan pariwisata budaya. Oleh karena itu, tarian yang dahulunya hanya bisa dilihat di rumah adat atau rumah pembelian dalam acara ritual, ini juga ditampilkan dalam festival budaya dan diperumahkan pada tahun 2023 pada acara festival Mentari. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada saudari Rediansi yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Aza. Saya kembalikan kepada Anda, apakah sudah paham dengan jawaban dari penyaji? Baik, saya Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke sesi penyampaian kesimpulan. Kepada penjulian kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Adapun kesimpulannya yaitu tariasi minta beruntung di Desa Karangtinggi, Kecamatan Surabaya, Kabupaten Kerinci merupakan tari tradisional yang secara historis berfungsi sebagai medium ritual spiritual untuk memohon keturunan, perlindungan penyakit, dan perlindungan kepada orang tua. Secara koreografis, tari ini memiliki 11 ragam gerak yang secara
simbolis. Bola lantai berbasis formasi lingkaran, musik iringan rebana dan nyaru. Desain dramatik kerucut tunggal dengan puncak trans. Kostum adat Fiji yang megah, properti ritual yang kaya dan makna, serta tempat pertunjukan serta berbasis outdoor. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tutulan yang telah menyampaikan kesimpulan. Dengan penyampaian kesimpulan tadi, maka boleh pula presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.